Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai pengantar akuntansi pemerintah, di mana anggota kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Nurul Aini dengan NIM A1C02189. Kemudian ada Ovi Sabriana dengan NIM A1C02197. Dan ada saya sendiri, Regita Cahyani dengan NIM A1C02209. Untuk materi pertama, mengenai reformasi akuntansi pemerintah, akan disampaikan oleh Nurul Aini. Materi pertama yaitu reformasi akuntansi pemerintah. Di mana dalam reformasi akuntansi pemerintah ini, yang pertama reformasi keuangan pada tahun 1998 telah membuka wacana perubahan manajemen keuangan pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Reformasi Keuangan. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan beberapa peraturan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan, Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah, Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 nomor 903/2735 SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, serta penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengeluarkan 2 undang-undang yang dimana yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah dan yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua undang-undang ini berhubungan dengan keuangan perbendaharaan negara. Standar akuntansi pemerintah. PP Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 terdapat 3 lampiran. Yang pertama, lampiran pertama tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Lampiran yang kedua tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP, di mana SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat 3 lampiran. Yang pertama, tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Lampiran yang kedua, tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014 dan lampiran yang ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi pemerintah. Konsep dasar akuntansi pemerintah yaitu kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif bersifat keuangan dari entitas pemerintah, pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Dengan karakteristik kualitatif, laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Selanjutnya yaitu karakteristik persyaratan normatif agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal. Dalam andal ini ada beberapa karakteristik, yaitu jujur, dapat diverifikasi, netral. Selanjutnya yaitu dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi pemerintah. Prinsip akuntansi dan pelaporan yaitu laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, dengan perannya yaitu akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang terdiri dari basis keuangan Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang terdiri dari basis akuntansi, prinsip nilai historis, dan prinsip substansif mengungguli bentuk formal. Yang pertama yaitu basis akuntansi. Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan prinsip nilai historis yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas. Sebesar nilai wajar, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas, objektif dan diverifikasi. Selanjutnya itu prinsip substansif mengungguli bentuk formal. Informasi menyajikan dengan nilai wajar transaksi serta peristiwa disajikan dengan substantif dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitas CALK. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis dan laporan keuangan dan pembiayaan. Bisa dilihat di samping merupakan format dari LRA yang mana berisi pendapatan. Dalam pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian, belanja. Di bagian belanja ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Kemudian, ada transfer, yang mana ini merupakan penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Yang terakhir, ada pembiayaan. Di dalam format ini, isi dari pembiayaan adalah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk selanjutnya, yaitu laporan perubahan SAL. Laporan ini terdiri dari saldo anggaran lebih dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain. Ini bisa dilihat di sebelahnya. Selanjutnya ada laporan operasional atau biasa disebut dengan LO. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO ini terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa. Bisa dilihat di samping merupakan format dari laporan operasional. Selanjutnya yaitu LPE atau laporan perubahan ekuitas, yang mana ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di samping merupakan format dari LPE. Selanjutnya ada neraca. Neraca ini terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas. Dari aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Kemudian untuk kewajiban, ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dan yang terakhir ada ekuitas. Bisa dilihat di format neraca. Kemudian ada laporan arus kas, yang mana laporan ini menyajikan informasi kas mengenai aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan transitoris. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal yang pertama, menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kemudian menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan, kemudian menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansinya. Dan yang terakhir, menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar. Ini merupakan sistematika penyajian atas laporan keuangan. Yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Kedua, kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya. Keempat, kebijakan akuntansi yang penting. Yang kelima, penjelasan pos-pos laporan keuangan. Dan yang terakhir, informasi tambahan lainnya yang diperlukan. Untuk materi terakhir yaitu keterkaitan antara laporan keuangan. Untuk langkah awal, langkah pertama kita melakukan penyusunan laporan operasional, yang mana akun-akunnya yaitu pendapatan sebesar 500 dikurangi dengan beban sebesar 200, sehingga mendapatkan surplus atau defisit operasional sebesar 300, ditambah dengan kegiatan non-operasional 60, sehingga mendapatkan hasil surplus defisit LO sebesar 360. Angka 360 ini nantinya akan dimasukkan ke laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan ekuitas yang mana akunnya yaitu ekuitas awal sebesar 1000, kemudian ditambah dengan surplus atau defisit LO yang tadi sebesar 360, sehingga mendapatkan hasil ekuitas akhir yaitu sebesar 1360. Setelah itu kita membuat neraca yang mana akunnya yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Ekuitas akhirnya sebesar 1360, sama dengan ekuitas akhir di bagian laporan perubahan ekuitas sebesar 1360. Di sebelahnya ada laporan realisasi anggaran yang berisi pendapatan sebesar 450 dikurangi dengan belanja sebesar 0 sehingga mendapatkan surplus atau defisit sebesar 450, ditambah dengan pembiayaan sebesar 1000 sehingga mendapat hasil silvanya yaitu 1450. Hasil dari silpa ini akan masuk ke dalam laporan perubahan SAL, yang mana laporan perubahan SAL itu akunnya adalah SAL awal sebesar 1000 dikurangi penggunaan SAL sebesar 30 sehingga jumlahnya 70 ditambah dengan silpa 1450 sehingga mendapatkan hasil saldo anggaran lebih akhir itu sebesar 1520. Sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.